Apapun mau biar dapat upah. Kerja di mana saja? Kerja pertama di partai itu di Bunda sendiri, Bunda Kondesa itu. Terus kedua nyoba-nyoba Grab. Ketiga sekarang Toko Madura. Misal nih Mbak Denada datang minta maaf ke kamu, mengakui kamu sebagai anak, itu gimana? Ya kalau dari saya sendiri oke, tapi kan harus dari pengadilan secara resmi Mbak. Kalau aku diakuin, bukan mau pansos, bukan, ya ada itu jauh. Cuma pengen pengakuan selama ini kan gitu Mbak. Soalnya saya cari-cari tahu sendiri, capeknya sudah merasakan sakit hatinya, cari tahu sendiri itu. Saya udah bilang ucapkan sekarang nggak pernah. Bayarannya kalau dari aku sendiri ya itu pengakuan, tapi dari pengadilan juga harus secara tertulis. Tapi ya kalau mama gimana ya lanjut ke mama aja. Saya nggak kuat ngeliat anak saya kayak begini, saya nggak kuat, saya nggak bisa bikin apa-apa untuk anak saya takut. Dan saat seorang ibu itu mendoakan anaknya tuh kayak punya jalur khusus gitu, jalur fast track katanya mama. Dan Allah itu maha dari segala maha, tidak ada yang melebihi, tidak ada yang kalau Allah sudah berkehendak, maha berkehendak atas segala sesuatu. Pertama kali ketemu dengan papanya, reaksinya seperti apa? Teriak dia. Oh ya? Dia teriak ya. Tapi sebelumnya video callan sama nggak pernah video call. Oh, sebelumnya video callan, tapi pada Ada. hari itu mereka nggak ada komunikasi kontak ya? sama sekali hari itu. Nama Toko Rian lagi tiba-tiba kesaret nih guys. Bukan karena prestasi, tapi karena gosip netizen. Ceritanya, netizen nemuin foto lawas Toko Rian bareng Denada. Langsung deh otak warganet kerja lembur. Kok pas ya? Jangan-jangan? Nah, gosip ini makin panas gara-gara ada seorang pria yang ngaku anak kandung Denada. Katanya ditelantarin sejak lahir. Tapi sampai sekarang ya, belum ada klarifikasi, belum ada tes DNA. Semuanya masih dugaan dan cocok logi. Pertanyaannya sekarang, ini bakal kebuka fakta baru atau cuma rame karena netizen kebanyakan waktu luang? Dari sebuah sumber, si emak ini sudah 3 kali ngebrojolin. Yang pertama, emak masih SMA, dititip di keluarga Medan, keluarga dari ayahandanya. Ya, keluarga Medan sih berkecukupan ya, kita paham. Mungkin gak bakalan teriak juga tuh anak, karena dijaga dan diasuh oleh yang lumayan. Memang beda keyakinan ya. Itu waktu SMA. Dan setelah itu ngebrojolin lagi dan sekarang dari sini kita lihat dan netizen membongkar-bongkar masa lalunya. Wow. Ya, tinggal menunggu waktu aja. Akankah yang Medan speak up? Akankah yang Medan ngeblow up? Kalau menurut aku sih, jika yang ini tidak ramai, maka yang Medan akan diam. Tapi kalau misalnya ini nanti ramai banget, yang Medan juga akan speak up. Atau mungkin juga enggak, karena sudah sejahtera sih yang di sana itu. Emak, rendahkan hatimu, peluk anakmu, rangkuh anakmu. Karena bagaimanapun juga di akhirat nanti anak yang kita lahirkan kita harus pertanggungjawabkan. Apalagi kita tidak memberi biaya, kita tidak menafkahi, dan seolah-olah kita tidak menganggap dia ada. Itu menurut gue. Yang pintar ya mak, karena setinggi apapun, secapek apapun kita berusaha, tapi kalau ada ananda, anak yang tidak kita akui, tidak akan capai semua usaha itu. Gitu-gitu aja, mentok-mentok aja, nggak akan sampai plok klimak gitu, nggak akan. Itu menurut gue. Karena seorang ibu itu adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guys, di sosial media kalian pasti sudah berseliweran berita tentang ada aktris usia 47 tahun, aktris wanita yang menelantarkan anaknya selama 24 tahun, dan anak ini tiba-tiba muncul ke publik memberikan pengakuan dan ingin menuntut pertanggungjawaban dengan sebanyak berapa miliar lah seperti itu dianggap sebanyak harta yang harus dihabiskan dari dia usia bayi sampai pada usia saat ini. Terlepas dari apapun itu, saya sebenarnya bukan bikin konten itu untuk komentar masalah artis atau apapun ya, tapi karena ini ada relate-nya sedikit dengan saya pribadi pun, artinya di masa lalu saya pun, saya juga termasuk orang yang pernah hamidun gitu kan di luar nikah. Terus juga ada satu yang relate juga, ini adalah orang yang saya kenal dekat seperti itu, masih di dalam ruang lingkup besar, keluarga besar kayak gitu, yang dia menjadi korban seperti itu ya, sebagai anak yang tidak diakui hingga dia besar baru dia tahu dia anaknya siapa, seperti itu. Jadi si Denada ini
Pasti kalian tahu dan saya cuma mau jelaskan secara singkat saja bahwa dia itu dicurigai hamil ketika dia berusia 23 ke 24 tahun. Which is saat itu dia lagi naik daun sebagai seorang rapper muda di Indonesia. Nah, tiba-tiba dia diungsikan atau dibilang saat itu diakui oleh ibunya bahwa dia dibawa ke Australia untuk melanjutkan perkuliahan. Padahal cuma setahun dia balik lagi ke Indonesia. Nah, saat setahun itulah yang saat di Australia itu dicurigai bahwa sebenarnya dia sedang mengasingkan diri untuk istilahnya menutup dirinya dengan kondisi kehamilannya, mungkin melahirkan di Australia kah? Atau memang dia tidak pernah ke Australia, dia melahirkan di Indonesia atau bagaimana. Kemudian anak itu diberikan kepada istilahnya bibi kandungnya yang adalah adik kandung dari ibunya di Banyuwangi. Jadi ibunya Denada ini almarhumah Emilia Contessa itu adalah orang Banyuwangi. Saya sendiri pun tidak tahu ya ibu Emilia ini orang dari mana. Kirain cuman orang Indonesia Sunda lah atau orang Betawi seperti itu kan. Ternyata orang Banyuwangi. Dan sebelum masalah ini terkuak, sebenarnya sang anak yaitu siapa namanya Reza atau siapapun itu, dia sebenarnya sudah berulang kali bertanya kepada Denada memastikan apakah benar saya anakmu. Tapi Denada selalu menekankan bahwa tidak, saya adalah mbakmu dan kamu hanyalah seadik sepupu saya. Bagaimana bisa kalau memang Reza ini adalah anak dari bibinya dia, terus dia anak dari bibinya dia, dan bibinya dia tuh terhitung sebenarnya neneknya Reza, dan masa di umur yang segitu tuanya melahirkan lagi anak seperti itu kan, harusnya itu adalah status dari Reza itu memanggilnya dengan sebutan nenek atau oma ya, oma seperti itu. Nah, dia sendiri tidak pernah mengaku itu dan ada desas-desus yang mengatakan bahwa oh mungkin dia hamil sama ada salah satu aktor berinisial TR yang sudah menikah dan lain sebagainya, karena memang mereka pernah berpacaran di saat remaja dan punya foto mereka di cover majalah itu, mereka berfoto bersama. Oke, terlepas dari itu, usia 23 tahun itu bukanlah usia di bawah umur. Saya waktu itu pun ketika mengandung anak dari mantan itu usia saya sudah memasuki hampir 25 tahun. 25 tahun lah, 24 ke 25 ya, masuk 25 tahun seperti itu, sudah 25. Artinya itu sudah lumayan dewasa dan untuk wanita sebenarnya sudah aman lah. Kalau memang mau dibilang hanya karena mau melindungi reputasi sebagai seorang penyanyi lagi naik daun, takutnya kehilangan pamor atau apa segala macam, setelah itu kan bisa diperbaiki. Kan Anda juga tidak terkenal sepanjang masa kan, bahkan karirnya itu tuh redupnya lama sekali gitu loh. Generasi-generasi yang sekarang pun tahu dia ketika berita tentang anaknya yang sakit itu di Singapura, kemudian dia sebagai seorang ibu yang sangat baik hati, sangat kesusahan keuangan karena sudah bercerai dan harus mengurus anaknya. Guys, mungkin kalian barusan sudah melihat beberapa info terkait Denada dan juga ada Teuku Ryan ya, yang ya terseret namanya ya gara-gara kasusnya ini guys ya. Ya mungkin dulu pernah dekat atau mungkin dulu pernah pacaran ya. Ya ini ada Napak Tilas, Teuku Ryan, Raja Sinetron dan Romans ya. Wah, itu tahun berapa itu? 20 tahun yang lalu apa 30 tahun yang lalu kali ya. 30 tahun yang lalu kayaknya guys ya. Nah, ini infonya seperti apa guys ya kira-kira ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe UK Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan kalian tidak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Kalian bisa cek di beranda aku ya, YouTube-nya kalian bisa lihat, pilih selain kasus ini juga aku bahas kasus yang lain gitu ya guys ya. Nah, ini kita lihat ke infonya seperti apa, kita reaksi, kita komentari. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Yuk langsung kita simak bareng-bareng infonya guys. Aktor senior Teuku Ryan kembali menjadi sorotan seiring mencuatnya kasus pengakuan anak biologis oleh Reza Rizky terhadap Denada. Perjalanan karier Ryan dimulai sebagai model cover boy 1992 hingga menjadi raja sinetron lewat peran ikonik di Si Yoyo. Sebelum menikah dengan Vira Yuniar pada 2004, Ryan pernah menjalin asmara dengan Denada di era 90-an yang kini kembali diungkit netizen. Meski sempat diterpa badai perceraian pada 2009, Ryan dan Vira membuktikan kekuatan cinta mereka dengan rujuk kembali pada 2011 dan tetap harmonis hingga kini. Waduh. Buat emaknya Reza, Apa ini? Tessa Mariska titip pesan untuk Denada yang kini viral karena ingin diakui sebagai anak
tiada niat pansos ya. Buat sutradara di seluruh Indonesia, jadikan Reza artis terkenal dong, supaya dia jadi orang kaya raya. Aku sedih ya Allah, katanya ini dari komentar Alan 0978 ya. Nah ini ada juga komentar dari Visu ya, gak habis pikir padahal Denada itu seperti malaikat tak bersayap untuk anak perempuannya. Kalau emang Reza anak di luar nikah, tapi kan tetap ada ibu yang melahirkan Reza, katanya gitu guys ya. Nah ini kita lihat lagi komentar dari Tessa Mariska ya. Kandungnya Reza ya. Reza itu tidak ada niat untuk pansos, oke? Gak ada mikir-mikir pansos tuh Cica bilang ya. Gua menyaksikan Reza menangis terseduh-seduh ngomongin kalau dia itu makan itu cari sendiri. Anak masih muda mencari sendiri makan. Gitu Mak ya. Jadi kalaupun datang ke rumah kamu Mak, dia bukan mau apa-apa, dia hanya mau meluk dirimu Mak ya. Kok Mak gak bukain pintu dan Mak gak nemuin, dia sempat jadi ojol, sekarang toko kelontong, dan malah digaji seperti supir oleh yang diduga nenek kandungnya sendiri. Dia nyupirin tuh nenek kandungnya sendiri yang dia duga, kalau terbukti nanti pengadilan, itu dia supirin dan digaji. Waktu si nenek kandungnya ini kampanye, segitunya loh mencari makan, segitunya loh dia untuk bertahan hidup, segitunya loh. Kok ada emak yang tali pusatnya sama tali pusatnya si Reza sama, cuma diputus sama gunting waktu dokter, waktu itu anak keluar, kok bisa tega membiarkannya anak? Emak, hati lu di mana Mak? Gue aja bukan mak kandungnya, gue sedih dengar cerita ini, tau nggak? Bahwa aku tuh manusia yang paling berdosa. Jadi aku Taubat Denada peluk Reza Rosano Banyuwangi dan beri hadiah mobil untuk Sang Putra. minta ampun sama Allah, aku sholat tobat, aku nangis. Bertahun-tahun aku rindukan, aku impikan. Dibelikan mobil, ada transferan juga. Banjir air mata, Denada menangis mengaku bertaubat. Sampai di Banyuwangi, Denada beri hadiah rumah dan mobil untuk Reza Rizky. Sang putra langsung peluk begini. Hingga begini detik-detik Denada dan Rizky bertemu. Dari penyanyi Denada setelah sekian lama menjadi tanda tanya publik, Denada akhirnya menunjukkan sikap yang jauh lebih melunak terkait hubungannya dengan Reza Rizky. Tak ingin masalah ini berlarut-larut jadi konsumsi publik, Denada pun ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan. Terbang ke Banyuwangi, Denada disebut siap akui Reza sebagai anak kandungnya. Reza Rizky Rosano mengaku sempat menjadi sopir pribadi ibunda Denada, almarhumah Emilia. Oh ini ibunya dari Denada ya, almarhumah Emilia Contessa ya. Emilia Contessa. Saat itu dia digaji 2,5 juta per bulan. Reza mengaku melakukan pekerjaan apa saja sejak lulus SMA. Dia juga menegaskan tidak pansos kepada Denada. Waduh. Kenapa ya Denada setelah operasi hidung malah mencuat gitu masalah yang di masa lalunya gitu, katanya dia punya anak tapi tidak diakui. Ya terserah ya, itu mau urusan dia mau benar atau enggak. Saya mah hanya mau menceritakan gitu apa kata ahli Feng Shui yang bisa membaca raut muka. Katanya kita itu kalau mengubah yang ada di muka kita, terutama hidung ya, hidung kan senternya dari muka kita, itu katanya akan mempengaruhi hoki kita gitu, jadi hoki atau malah sebaliknya jadi yang nggak baik gitu kan ya. Jadi aku itu kenapa ya biarin si hidung jambu ini nggak usah diganti, biarin apa adanya begini, takutnya nanti berubah jadi yang nggak bagus gitu kan ya. Jadi tolong nih yang paham tentang Feng Shui, arti dari muka gitu, bener nggak sih itu? Si penggugat ini berdiri di depan rumahnya Denada itu hanya dibukakan pintu oleh ART-nya itu sekitar 15 cm. Wow, 15 cm katanya gitu guys ya. Di tengah gemerlap panggung hiburan dan jadwal syuting yang tak pernah berhenti, nama Denada Tambunan kembali menjadi sorotan. Gugatan seorang pemuda yang mengaku memiliki hubungan spesial membuat pintu masa lalu sang penyanyi seakan terbuka sedikit demi sedikit. Waduh, kira-kira nanti ke depannya apakah Ibu Denada ini akan mengakui Reza sebagai anak ya, kalau emang dia benar. Tapi sebenarnya benar sih, makanya dia berani menyewa pengacara guys ya. Waduh.
Seperti pintu rumahnya di Jakarta yang kabarnya hanya terkuak 15 cm, namun cukup untuk memantik pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya di balik kisah masa lalu Denada? Wah, belakang kan heboh banget ya di FYP TikTok tuh Denada katanya dicari-cari anak yang udah lama nggak ketemu dan katanya dibuang gitu loh. Dan setelah berpuluhan tahun, anaknya sekarang baru tahu, terus ngegugat si Denada sebesar 7M untuk balikin dananya. Sudah bertahun-tahun ditinggal gitu ya. Itu ternyata gugatannya ya. Pantesan aja Denada sejauh ini no comment atau tidak mempublikasikan hal ini karena mungkin ada alasan tertentu yang mungkin lebih ke apa ya? Ya mungkin nggak semua orang mesti tahu gitu ya. Aku kira sejauh ini anaknya tuh pure beneran cuman pengen pengakuan dari orang tuanya ngakuin kalau dia adalah anaknya. Tapi ternyata selama ini anaknya mempublikasi hal ini ternyata cari validasi apa cari duit. Waduh ya. Menurut pendapat kalian gimana nih ya terkait Reza meminta uang ya menggugat 7 miliar. Itu sih wajar sih karena ya dia selama ini hidup sengsara sedangkan ya emaknya itu sampai berapa ya bayar uang untuk merubah wajahnya ya sampai bermiliar-miliar gitu ya. Dan ini ya seharusnya tanggung jawab ibu bapaknya ya yang menelantarkan ya yang menelantarkan Reza ini guys ya. Menurut pendapat kalian gimana bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.